Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai hari kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami masih bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami supaya tidak bermegah terhadap manusia tetapi bermegah kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini tanggal 13 Agustus 2021. Kita tidak boleh bermegah pada manusia. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita hidup pada zaman percabulan. Para pria dewasa dan pemuda tidak segan berbuat dosa. Dan kecuali dibentengi dengan prinsip yang teguh, kecuali lebih hati-hati memilih teman-teman bergaul dan bacaan yang mengisi pikiran, mereka akan bergaul dengan masyarakat yang moralnya sebejat moral penduduk Sodom. Para pemuda kita akan menghadapi cobaan di mana saja, dan mereka harus dididik agar senantiasa bergantung pada kuasa yang lebih tinggi, pengajaran yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh manusia yang fana. Di mana saja ada penghina Tuhan kita yang perilakunya melemparkan cemoohan terhadap kekristenan. Mereka yang tidak punya kuasa moral tidak dapat berdiri membela kebenaran. Mereka tidak punya keberanian berkata, kecuali percakapan seperti itu dihentikan. Aku tidak dapat berada di hadapanmu. Yesus penebus dunia adalah juru selamatku. Padanya terpusat harapanku akan hidup kekal. Tetapi ialah caranya untuk mendiamkan mereka. Jika Anda membantah mereka, mereka akan punya argumentasi untuk menghadapi Anda dan tidak ada lagi bagi Kristus. Jika Anda punya persekutuan yang teguh dengan Allah di surga, Anda dapat melakukan sesuatu yang gagal diperbuat argumentasi. Tidak ada pandangan yang paling menyedihkan selain daripada mereka yang ditebus oleh darah Kristus, mereka yang dipercayakan talenta-talenta agar dapat memuliakan Allah. Sebaliknya, mengejek pekabaran-pekabaran yang disampaikan kepada mereka melalui Injil, menyangkal keilahian Kristus dan percaya pada pertimbangan fana mereka sendiri dan pada argumentasi tak berdasar. Jika diuji dengan penderitaan, jika dihadapkan kepada kematian, maka semua pemikiran keliru yang telah mereka yakini akan mengalir bagaikan kabut di terik panas matahari. Harapan Kristiani laksana jangkar jiwa, pasti dan tetap. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh bermegah pada manusia. Dalam artian pada saat ini adalah di mana dunia memiliki kebejatan moral, memiliki pergaulan yang tidak baik, bahkan
Kalau kita dengarkan tadi bahwa pergaulan pada saat ini, kebejatan moralnya sama seperti keadaan di kota Sodom. Di mana kota Sodom adalah kota yang sangat bejat kelakuan para masyarakatnya. Dan sekarang pun dengan keadaan demikian, hal yang sama terjadi. Dan sebagai orang muda, kita harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Dan harus dipahami juga pada pagi hari ini adalah bahwa kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Banyak orang akan berargumentasi, mengemukakan pendapat yang menyerang akan keilahian Kristus. Tetapi kita juga harus tetap dengan sabar meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, menjawabnya dengan hati-hati. Walaupun kadang-kadang argumentasi yang diberikan oleh orang-orang ini tidak ada dasarnya, tidak ada kebenarannya sama sekali. Tapi kita tetap harus berhati-hati dan sabar, dan harus tetap bermegah hanya dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, karena Dialah yang telah menyelamatkan dosa kita. Janganlah kita bermegah pada manusia dan melakukan kejahatan, dan juga keburukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu supaya kami dapat selalu memegahkan Engkau dalam kehidupan kami, bukan memegahkan manusia yang berdosa, manusia yang bejat. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengatasi, dapat menguji kebenaran kami, sehingga selalu kami sabar terhadap argumentasi ataupun perdebatan yang diberikan oleh orang lain. Kuatkanlah ya Tuhan hati kami, supaya kami dapat selalu menyembah Engkau, selalu meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari.